Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu, yang artinya secara umum evaluasi pembelajaran yaitu proses yang disusun tersistematis untuk menentukan nilai dari suatu proses kerja, kegiatan, tujuan orang yang dilakukan dengan kriteria tertentu melalui proses penilaian. Adapun alasan mengapa evaluasi pembelajaran dapat mengembangkan psikologis dari dalam diri peserta didik, mengapa dikatakan demikian? Karena pada dasarnya evaluasi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Wardani, yaitu evaluasi pembelajaran perlu dilakukan secara tepat dan melibatkan peserta didik. Alasannya ialah para peserta didik mengembangkan perasaan aman atau psikologis ketika mereka berpartisipasi dalam evaluasi, yang artinya dengan evaluasi pembelajaran, peserta didik tidak merasa terbebani melainkan senang karena ada balikan atau feedback. Atau dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengukur dan penilaian. Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan penilaian lebih bersifat kualitatif. Penentuannya bisa dilakukan salah satunya dengan cara pemberian tes kepada peserta didik. Sangat jelas bahwa yang menjadi acuan tes adalah tujuan pembelajaran. Secara umum, evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan pemrogramannya. Saya Yono Novi Ismail Devi, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran itu ada 3, yaitu berdasarkan tujuan, berdasarkan sasaran, dan berdasarkan lingkup kegiatan. Yang pertama adalah jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan peserta didik beserta faktor-faktor penyebabnya. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih peserta didik yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja peserta didik. Yang kedua adalah jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Evaluasi konteks, evaluasi yang ditunjukkan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Evaluasi input, evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input, baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Evaluasi proses, evaluasi yang ditunjukkan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Evaluasi hasil atau produk, evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program baik dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Evaluasi outcome atau lulusan, evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar peserta didik lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Yang terakhir adalah jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan. Itu ada evaluasi program pembelajaran, merupakan kombinasi antara evaluator dari dalam dan evaluator dari luar, di mana evaluator tersebut mempunyai integritas, memahami materi, menguasai teknik evaluasi, objektif dan cermat, jujur dan dapat dipercaya. Terima kasih. Penerapan evaluasi pembelajaran PKN pada siswa SD atau MI.
Evaluasi pembelajaran adalah media yang tak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar. Evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah formatif. Formatif yaitu penilaian yang dilakukan setiap akhir pembelajaran. Yang kedua, sumatif. Sumatif adalah penilaian di setiap semester. Yang ketiga adalah penempatan. Kali ini kita melihat situasi dan kondisi suatu siswa dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah diagnostik. Diagnostik ini kita melihat kesulitan belajar mengajar pada siswa antar individu per individu. Di sini terdapat istilah moving class, yaitu masyarakat kecil yang menempati suatu ruangan belajar tertentu pada sekolahan. Pada moving class diuraikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pendidik menempati suatu ruangan tetap, sedangkan peserta didiknya dapat berpindah-pindah. Jadi di sini yang berpindah hanya peserta didiknya. Yang kedua yaitu menggunakan alat peraga atau alat bantu. Contohnya adalah saat pembelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu menggunakan kerangka anatomi tubuh sebagai bahan praktek pembelajaran. Yang ketiga yaitu ruang belajar mencirikan kekasan mata pelajaran. Dan yang keempat yaitu identitas ruangan belajar adalah suatu ruang mata pembelajaran. Yang terakhir yaitu saat pergantian pembelajaran tercipta suasana baru bagi peserta didik. Di sini mengacu pada 3 jenis domain. Yang pertama yaitu ranah proses berpikir atau kognitif domain. Yang kedua yaitu ranah nilai atau sikap yang disebut efektif domain. Dan yang terakhir adalah ranah keterampilan yaitu psikomotor domain. Saya Sherly Ayu Putri Kumorodewi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan evaluasi dan penilaian. Perbedaan antara evaluasi dengan penilaian adalah terletak pada skop atau ruang lingkup dan pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu atau komponen aspek saja, seperti prestasi belajar peserta didik. Untuk pelaksanaan penilaian biasanya dilaksanakan pada konteks internal, yakni orang-orang yang menjadi bagian atau terlibat dalam sistem pembelajaran yang bersangkutan. Misalnya, guru menilai prestasi belajar peserta didik, supervisor menilai kinerja guru, dan sebagainya. Ruang lingkup evaluasi lebih luas, mencakup semua komponen dalam suatu sistem atau sistem pendidikan, sistem kurikulum, sistem pembelajaran, dan dapat dilakukan tidak hanya pihak internal atau evaluasi internal, tetapi juga pihak eksternal atau evaluasi